Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Hidayat, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas 1 PAID dengan NIM 2530101161. Di sini saya bertujuan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Dan pada video ini saya akan menjelaskan isim. Isim itu kata benda. Hal-hal yang akan saya jelaskan pada video ini adalah pengertian isim, ciri-ciri isim, pembagian isim dari segi jumlah, pembagian isim dari jenis kelamin, pembagian isim dari sifat, dan yang terakhir adalah pembagian isim dari segi i'rabnya. Langsung ke pengertian isim. Isim memiliki arti kata benda yang takrifnya adalah atau definisinya adalah al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Artinya adalah isim adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri isim. Isim memiliki ciri-ciri 4. Yang pertama tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga huruf jar, dan yang keempat huruf qasam atau huruf sumpah. Contoh isim dengan ciri-ciri tanwin adalah rajulun, mir'atun, dan mar'atun. Ketiga kalimat ini adalah kalimat isim dengan ciri-cirinya yang berupa tanwin. In, an, itu adalah tanwin. Sedangkan contoh isim, kalimat isim yang ciri-cirinya adalah alif lam, itu al-maliku, alhamdu, dan al-qudus. Ketiga kalimat ini adalah kalimat isim dengan ciri-cirinya kemasukan alif lam. Yang ketiga huruf jar. Contoh huruf jar adalah al-ardi, minal yaumi, dan ilal madrasati. Kalimat isim yang ada di tiga kalimat ini adalah al-ardi, al-yaumi, dan al-madrasati. Sedangkan huruf jarnya adalah ala, mina, dan ila. Yang terakhir huruf qasam. Contohnya adalah wallahi, tallahi, dan billahi. Kalimat isimnya adalah lafadz Allah. Sedangkan huruf qasamnya itu wawu, ba, dan ta. Jadi huruf qasam itu ada 3. Yang pertama wawu, kedua ba, dan yang ketiga ta. Selanjutnya ada pembagian isim dari segi jumlah. Isim terbagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, yang
yang kedua isim musanna, dan yang ketiga isim jamak. Contoh isim mufrad itu kitabun, tolibun. Nah, kedua kalimat ini memiliki makna satu, yaitu mufrad. Dan yang musanna contohnya adalah kitabani dan kitabaini. Kedua kalimat ini memiliki makna dua, yaitu musanna. Dan yang terakhir isim jamak. Isim jamak ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama isim jamak mudzakkar, yang kedua isim jamak muannas, dan yang ketiga isim jamak taksir. Isim jamak mudzakkar itu contohnya muslimun, muslimin. Itu contoh isim jamak mudzakkar yang di akhir kalimatnya ditambahkan dengan huruf wawu dan nun, atau ditambahkan dengan huruf ya dan nun. Contoh isim jamak muannas itu adalah muslimatun, yang di akhir kalimatnya ditambahkan dengan huruf alif dan ta. Contohnya muslimatun. Yang terakhir contoh jamak taksir itu seperti malaikatun, yang asal katanya atau yang kalimat mufradnya adalah malakun. Selanjutnya ada pembagian isim dari segi jenis kelamin. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mudzakkar dan isim muannas. Contoh isim mudzakkar adalah abun dan zaujun. Kedua kalimat ini berdasarkan jenis kelaminnya yang merupakan laki-laki, sehingga dimasukkan ke dalam kategori isim mudzakkar. Yang kedua berdasarkan majazi, yaitu komarun dan baitun. Selanjutnya isim muannas, contohnya mudarrisatun. Contoh ini berdasarkan jenis kelaminnya, atau bisa disebut juga isim muannas hakiki. Sedangkan yang kedua berdasarkan majazi atau kalimat yang disepakati oleh orang-orang Arab bahwa kalimat tersebut dimasukkan ke dalam kategori isim muannas atau sebaliknya isim mudzakkar. Nah, contohnya ini adalah syamsun. Syamsun ini itu masuk ke kategori isim muannas. Dan selanjutnya ada sifat-sifat isim. Isim ini memiliki dua sifat, yaitu nakirah dan makrifat. Contoh isim nakirah adalah waladun, kolamun, maktabun. Nah, tiga kalimat ini memiliki sifat nakirah. Dan contoh isim makrifat itu adalah al-waladu, al-qalamu,
Alkitabu. Nah, itu contoh isim makrifat. Nah, arti nakiroh itu adalah umum, yang berarti isim nakiroh itu bersifat umum, dan sebaliknya isim makrifat itu bersifat khusus. Jadi kalimat isim yang memiliki sifat makrifat itu berarti kalimat isim tersebut kalimatnya khusus. Nah, perbedaannya itu yang menonjol adalah alif lam. Jika pada kalimat isim yang bersifat nakiroh atau bersifat umum itu tidak ada alif lamnya, maka pada isim makrifat itu ada alif lamnya. Selanjutnya ada pembagian isim dari segi i'rab. Isim dalam segi i'rab terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rab dan yang kedua isim mabni. Pengertian isim mu'rab adalah isim yang berubah keadaan akhirnya atau yang berubah harokat akhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya. Nah, tanda i'rab itu bisa dilihat dari dua macam. Yang pertama harokat dan yang kedua huruf. Macam-macam isim mu'rab, yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga isim jamak mudzakkar salim, yang keempat isim jamak muannas salim, yang kelima isim jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah, yang ketujuh isim mankus. Nah, isim mankus ini masuk ke dalam kategori isim mu'rab ketika keadaan i'rabnya adalah i'rab nasab. Dan yang kedelapan itu adalah isim ghairu munsharif. Nah, sedangkan mabni, pengertian isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya pada semua keadaan i'rab, karena semua isim itu adalah mu'rab. Namun ada sebagian isim yang masuk ke dalam mabni. Kenapa? Karena isim tersebut menyerupai kalimat huruf sehingga kategorinya menjadi isim mabni. Nah, macam-macam isim mabni itu sebagai berikut. Yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima isim syarat, yang keenam isim fi'il, yang ketujuh ba'du dzaraf, artinya sebagian dzaraf itu masuk ke isim mabni. Yang kedelapan itu ada adat murakab. Adat murakab itu maksudnya bilangan murakab, yang artinya itu bisa dideskripsikan bilangan yang terdiri dari dua angka. Itu adalah mulai dari angka 11 sampai angka 19. Itu adalah adat murakab. Nah, yang ke-9 itu ada isim mankus. Nah, isim mankus itu
masuk ke mabni ketika i'rabnya adalah i'rab rofa dan i'rab jer. Yang terakhir ada isim maksur. Itu yang terakhir adalah isim maksur. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dimaafkan. Syukron. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.